menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memproyeksikan 4 tren pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2024. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio dalam jumpa pers akhir tahun yang berlangsung secara hybrid di Balerung Susilo Sudarman Gedung Sabta Pesona Jakarta, menjelaskan ada 4 tren pariwisata pada tahun 2024, yakni leisure, wellness experience, deep and meaningful, dan sightseeing. Angela mengungkapkan kembali pulihnya perjalanan bisnis secara global dan tumbuhnya kebebasan untuk bekerja jarak jauh, meningkatkan fleksibilitas untuk berwisata di sela rutinitas pekerjaan. Pelaku perjalanan bisnis terus menginkorporasi aktivitas leisure dalam komitmen pekerjaannya, sehingga menjadikan leisure atau business and leisure sebagai tren yang akan terus tumbuh pasca pandemi. Peluang pun dapat diambil dengan menggabungkan paket-paket gabungan antara bisnis dan wisata. Selanjutnya, tren pengalaman wisata kebugaran atau wellness experience yang diproyeksikan bakal semakin diminati. Hal ini berkaitan dengan pergeseran perilaku wisatawan usai pandemi COVID-19 yang semakin menyadari pentingnya kesehatan jiwa dan pengalaman spiritual. Ada juga tren pariwisata deep and meaningful. Ketidakpastian selama pandemi membuat lebih dari 3/4 wisatawan dalam survei Booking.com menginginkan pengalaman wisata yang lebih berkualitas dan bermakna. Angela menjelaskan, Indonesia memiliki nature dan culture yang kental, dan hal tersebut dapat dikemas dengan storytelling yang menarik, sehingga wisatawan dapat menikmati pengalaman wisata yang berkualitas dan bermakna. Tren lainnya yakni wisata set jetting atau tempat-tempat syuting film yang bakal digandrungi dan dikunjungi untuk berwisata. Sedangkan di sektor ekonomi kreatif, jika ada 4 tren pada tahun 2024, yaitu audiovisual, mobile game, musik, dan kolaborasi. Momen Parekraf, Angela juga menilai pada tahun 2024 ada transformasi mobile game dari hiburan menjadi profesi. Saat ini pemerintah pun sedang menyusun peraturan presiden yang ditargetkan akan selesai akhir tahun 2023. Perpres ini merupakan bukti keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan industri game di tanah air. Kemenparekraf pun terus mendorong pengembangan industri game tanah air dengan berkolaborasi dengan developer game untuk memperkuat ekosistem industri game Indonesia. Begitu juga dengan tren musik yang akan terus berkembang di tahun 2024, karena adanya platform baru para pemusik untuk berkreasi. Oleh karena itu, Kemenparekraf pun akan terus mendorong agar para musisi dapat memproteksi IP mereka. Dan yang terakhir adalah kolaborasi menuju kemajuan. Kolaborasi terus dilakukan antar subsektor untuk menghasilkan nilai tambah produk ekonomi kreatif. Misalnya subsektor film dengan kuliner atau fashion dengan film. Lebih lanjut, Kemenparekraf menyampaikan bahwa Kemenparekraf telah menyusun strategi pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan prinsip produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Kita bisa lihat ada 4 tren dari pariwisata, yaitu pertama leisure. Ini sebenarnya udah dari tahun-tahun sebelumnya sudah ada, tapi ini akan semakin meningkat. Ya, bagaimana orang akan menggabungkan antara bisnis dan pleasure jadi satu. Ini sebenarnya menguntungkan untuk kita, karena Jakarta sekarang ini menjadi pusat untuk bisnis. Nah, dari sini kita bisa bawa dari Jakarta untuk para wisatawan yang tadinya berbisnis ke Bali, ke Labuan Bajo, ke Borobudur untuk berlibur. Jadi kita bagaimana membuat paket-paket gabungan antara bisnis dan pleasure ini. Apalagi semakin banyak MICE, ini akan mendorong pertumbuhan bisnis, visit atau trips yang bisa kita gandeng dengan berbagai paket wisata. Kedua adalah wellness experience. Ya tentunya karena pandemi COVID-19 orang makin aware nih Mas tentang kesehatan. Termasuk kesehatan jiwa ya? Kesehatan jiwa, kesehatan spiritual mungkin dan lain sebagainya. Kalau Mas wellness experience itu menjadi penting, makanya kita mengembangkan yang namanya wisata kesehatan. Nah ini sedang kita garap, kita tahu juga di Bali ada KEK Sanur Kesehatan yang sedang dibangun. Kita harapkan ini bisa menjadi salah satu point of interest daripada wisata kesehatan kita. Lalu berikutnya deep and meaningful. Wow, ini luar biasa sekali. Ya saya kira dengan semakin banyak ya kondisi-kondisi global gitu yang cukup menantang gitu. Dan kemarin kita juga menghadapi pandemi COVID-19, semakin banyak wisatawan yang lebih ingin kembali ke nature, yang mencari sesuatu yang lebih ada storytelling yang kuat. Nah, saya pikir Indonesia ini kita punya peluang yang besar di sini, karena kita punya banyak sekali nature, culture, historical yang luar biasa, yang bisa kita kemas dengan storytelling yang baik. Lalu tentunya set jetting. Set jetting ini adalah tempat-tempat syuting film. Ini kalau di sini kita lihat adalah
Gadis kretek. Gadis kretek ya. Ini akan jadi tren dari pariwisata. Dan untuk tren aircraft sendiri ada 4 kita melihat di sini, audio visual ya, konten. Ya kita tahu bagaimana generasi muda ini ya dekat sekali lah dengan content creating gitu ya. Jadi ini akan semakin menguat karena semakin banyak platform yang bisa diakses oleh generasi muda dan mudah untuk mereka membuat konten-konten. Mobile game ini juga penting. Jadi kita tahu kita sedang menyusun perpres game yang mungkin akan keluar beberapa hari lagi atau ya mudah-mudahan akhir tahun ini. Ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan industri game di Indonesia. Kita melihat bahwa ini sekitar 25 triliun market game di Indonesia, tetapi lebih dari 99% adalah game asing. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita ingin melakukan perubahan bagaimana nanti semakin banyak game-game Indonesia yang bisa dimainkan oleh para pemain lokal kita, tapi tidak hanya itu, bisa sampai mendunia. Di lain itu kita juga akan terus menguatkan ekosistem game ini. Tadi baru saja saya bertemu dengan IESPA, bagaimana ekosistem ini harus dibangun. Jadi bukan hanya dari segi pemain gamenya saja, tetapi infrastrukturnya, bagaimana game ini nanti bisa jadi ini Mas, e-sport tourism. Oh yes. Ini peluang yang luar biasa sekali Bapak Ibu, kita bisa perkenalkan bahwa nanti akan banyak, jadi kayak sport tourism saja, jadi akan banyak wisatawan ya, para pemain-pemain game ini yang datang ke Indonesia untuk bisa menikmati Indonesia. Dan mereka kan juga followernya banyak dengan engagement yang tinggi. Jadi kita bisa manfaatkan untuk mempromosikan Indonesia. Selanjutnya adalah musik. Musik ini kita juga melihat banyak perkembangan yang sangat baik sekali, khususnya musik-musik lokal, skena juga dan lain sebagainya. Ini kenapa berkembang? Karena tadi banyak platform-platform baru yang memudahkan para kreator musik untuk berekspresi. Nah, ini yang kita terus dorong tentunya, dan tantangannya adalah bagaimana para musisi ini bisa memahami terkait proteksi IP mereka. Ini yang perlu kita terus gaungkan agar para kreator ini bisa mendapatkan value dari musik yang mereka produksi. Selanjutnya adalah kolaborasi. Ya, kolaborasi tentu menjadi salah satu tren yang paling penting di tahun 2024. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno serta seluruh pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kemenparekraf. Tim Eljan Media melaporkan.